Kalau kalian mengikuti perkembangan militer global beberapa pekan terakhir, ada satu kabar yang cukup bikin alis terangkat. Bagaimana tidak, Korea Utara sekarang punya akses ke tank tempur utama Barat. Namun bukan sembarang tank, melainkan M1A1 Abrams dari Amerika Serikat dan Leopard 2A4 dari Jerman. Dan menariknya, semua ini bukan datang dari laporan intelijen rahasia, tapi justru dari foto resmi yang dirilis media pemerintah Korea Utara sendiri. Jadi, pada tanggal 26 April tahun 2026, Korea Utara membuka Museum Peringatan Operasi Militer Asing yang mencakup pameran senjata yang disita dari Ukraina. Pembukaan museum tersebut dilaporkan oleh Kantor Berita Pusat Korea atau KJNA. Nah, dalam pameran ini menampilkan tank Leopard 2A4 dan M1A1 Abrams, kendaraan tempur infanteri Marder, kendaraan pengintai lapis baja AMX-10RC, kendaraan pengangkut personel lapis baja FAB, serta kendaraan lapis baja tahan ranjau termasuk kendaraan Kirpi buatan Turki. Pada upacara pembukaan museum ini, selain Kim Jong-un dan para pejabat senior Korea Utara, ada juga Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov yang hadir sebagai delegasi Rusia. Pertanyaannya sekarang bukan cuma bagaimana Korea Utara bisa mempunyai tank-tank tersebut, tapi mereka mau apakan kedua tank itu? Kalau kita telusuri ke belakang, ada satu jalur yang paling masuk akal bagaimana Korea Utara bisa mendapatkannya, yaitu Rusia. Sejak perang di Ukraina, Rusia memang berhasil merebut atau mengamankan sejumlah peralatan militer Barat yang sebelumnya dikirim ke Ukraina, termasuk tank seperti Abrams dan Leopard. Dalam kondisi perang, banyak kendaraan rusak, ditinggalkan, atau tidak bisa dievakuasi. Nah, disinilah peluang muncul. Kalau ada kerjasama militer antara Rusia dan Korea Utara, maka bukan hal yang mustahil kalau sebagian dari peralatan itu dialihkan, minimal untuk keperluan studi. Dan jangan salah, walau mungkin tank-tank itu tidak dalam kondisi layak operasional penuh, tapi nilai utamanya bukan di situ, tapi justru ada di dalamnya. Bayangkan, kalian adalah insinyur militer Korea Utara. Selama puluhan tahun, kalian hanya bisa melihat tank Barat dari jauh, dari foto atau video latihan militer. Sekarang, tiba-tiba ada satu unit Abrams di depan kalian. Kalian bisa membongkar, melihat susunan lapisan bajanya, cek sistem elektroniknya, mempelajari bagaimana turretnya dirancang, bahkan mempelajari cara awaknya dilindungi. Itu seperti membuka buku rahasia yang selama ini terkunci rapat. Main battle tank seperti M1A1 Abrams dan Leopard 2A4 memang bukan versi paling baru, tapi filosofi desainnya masih sangat relevan. Mereka dibangun dengan konsep perlindungan berlapis, sistem penembakan presisi tinggi, dan fokus besar pada keselamatan awak. Ini bukan sekedar kendaraan tempur, tapi sistem kompleks yang menggabungkan berbagai teknologi dalam satu platform. Salah satu aspek paling menarik tentu adalah lapisan bajanya. Abrams biasanya dikenal menggunakan armor komposit canggih, bahkan pada beberapa varian terdapat lapisan doublet uranium, meskipun untuk versi ekspor biasanya sudah diturunkan atau dihilangkan. Tapi tetap saja struktur dasarnya masih bisa dipelajari. Bagaimana lapisan itu disusun, sudut kemiringannya, distribusi beratnya, semua itu bisa memberikan pemahaman yang besar. Dan ini penting karena selama ini Korea Utara memang sudah punya industri pertahanan sendiri. Mereka bukan memulai dari nol. Mereka sudah mengembangkan berbagai tank domestik, meskipun kualitasnya sering dipertanyakan jika dibandingkan dengan standar Barat. Tapi dengan akses langsung ke teknologi seperti ini, mereka bisa mempercepat proses belajar secara drastis. Bukan cuma soal armor, sistem pengendalian tembakan juga menjadi harta karun. Tank Barat terkenal dengan kemampuan first shot kill, artinya peluang menghancurkan target dalam satu tembakan pertama sangat tinggi. Ini didukung oleh kombinasi komputer balistik, sensor, dan sistem stabilisasi yang canggih. Bahkan versi lama pun masih jauh di atas rata-rata teknologi yang dimiliki negara seperti Korea Utara. Selama ini, salah satu kelemahan utama Korea Utara memang ada di sektor optik dan sensor. Teknologi thermal imaging, pelacakan target, dan integrasi data masih tertinggal. Nah, kalau mereka bisa mempelajari sistem dari Abrams atau Leopard, bahkan sekedar memahami prinsip kerjanya,
itu sudah bisa mempersempit gap teknologi. Tapi tujuan mereka mungkin bukan hanya meniru teknologi yang ada. Kadang memahami musuh lebih penting daripada menjadi seperti musuh. Maksudnya, dengan membedah tank barat, Korea Utara bisa mencari tahu titik lemah yang sebelumnya tidak terlihat. Misalnya, bagian mana yang paling rentan terhadap serangan, bagaimana sensor bisa dinonaktifkan, atau bagaimana sistemnya bisa dibutakan. Dari sini, mereka bisa mengembangkan senjata anti-tank yang lebih efektif. Misalnya, hulu ledak tandem yang dirancang khusus untuk menembus armor berlapis ala NATO, atau amunisi serangan atas yang menargetkan bagian paling lemah dari tank, biasanya bagian atas turret. Ini tentu bukan teori kosong. Dalam sejarah militer, hal seperti ini sudah sering terjadi. Selama Perang Dingin, baik NATO maupun Blok Soviet saling mempelajari teknologi lawan. Setiap kendaraan yang ditangkap langsung dibongkar, dianalisis, dan dijadikan bahan pengembangan. Bahkan satu unit saja bisa menghasilkan perubahan besar dalam doktrin militer. Dan sekarang kita mungkin melihat versi modern dari fenomena itu. Selain itu, kalau benar Rusia menjadi perantara dalam transfer main battle tank ini ke Korea Utara, maka implikasinya bukan cuma teknis, tapi juga geopolitik. Artinya, kerjasama antara Rusia dan Korea Utara sudah masuk ke level yang lebih dalam, bukan sekedar pertukaran logistik atau amunisi, tapi juga teknologi dan pengetahuan. Ini juga sejalan dengan laporan sebelumnya bahwa Korea Utara memasok amunisi artileri ke Rusia. Dalam hubungan seperti ini, biasanya ada imbal balik, dan akses ke teknologi barat yang ditangkap Rusia bisa jadi salah satu bentuknya. Sekarang, bayangkan dampaknya ke kawasan. Korea Selatan dan Amerika Serikat selama ini mengandalkan keunggulan teknologi sebagai salah satu faktor utama dalam menghadapi Korea Utara. Tapi, kalau Korea Utara mulai memahami cara kerja sistem tersebut, bahkan hanya sebagian, maka keunggulan itu bisa mulai tergerus. Tapi bukan berarti keunggulan itu langsung hilang, melainkan margin keunggulannya menyempit, dan dalam dunia militer itu bisa jadi sangat signifikan. Dan jangan lupa satu hal lagi, yaitu soal pesan. Dengan sengaja merilis gambar tersebut, Korea Utara seperti ingin bilang ke dunia, kami juga bisa mengakses teknologi kalian. Ini bukan cuma soal kemampuan, tapi soal persepsi, di mana dalam strategi militer, persepsi kadang sama pentingnya dengan realitas. Jadi kalau kita rangkum semua ini, kita sedang melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar 2 tank asing di garasi Korea Utara. Ini tentang bagaimana akses terbatas terhadap teknologi bisa membuka pintu besar bagi perubahan doktrin, percepatan inovasi, dan bahkan pergeseran keseimbangan kekuatan. Dan yang membuatnya lebih menarik, semua ini baru di permukaan. Karena pertanyaan sebenarnya adalah sejauh mana mereka bisa memanfaatkan tank-tank tersebut.